Bahkan pria itu menolak untuk melirik Rosa. Sikap pria yang sama sekali tidak terpengaruh itu sangat mengejutkan Rosa sehingga wajahnya pun menjadi pucat. Hari ini dia sudah datang ke sini untuk mendapatkan pengertian dan perhatian dari Niko dengan menunjukkan betapa tragis nasibnya. Namun pria itu sepertinya tidak mendengarnya, jadi dia merasa begitu kacau dibuatnya. Rosa sedikit menyesal sekarang. Dia seharusnya tahu betapa payah tindakan ibunya dan dia seharusnya tidak menggunakan taktik mengerikan yang tak akan menguntungkan bagi siapapun. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu memaksa untuk mengusir Tiara. Tapi pada saat ini Tiara sedang menyantap hidangan di meja makan, menikmati sambutan hangat dari keluarga Samuel. Rosa sendiri bagaimanapun juga harus berlutut dan dipermalukan. Perbedaan antara kedua wanita itu begitu kuat sehingga Rosa merasa sangat kesal. Dadanya dipenuhi dengan keamarahan dan ketidakpedulian, dan matanya yang berair diwarnai dengan sinar yang penuh dengan kekejaman. Di sisi lain, ketika Vania menatap Rosa yang berlutut di lantai dengan menyedihkan, hatinya pun sedikit melunak. Pada akhirnya, dia menghela nafas dengan pelan dan berkata, "Bangunlah sekarang, Rosa. Bahkan dengan berlutut, tak akan bisa menghapus fakta bahwa ibumu telah berusaha untuk menyakiti Gary. Namun, karena kamu tidak tahu, aku juga tidak akan menyalahkanmu dalam masalah ini." "Benarkah?" Mendengar hal itu, Rosa pun langsung merasa senang sambil bangkit berdiri dari lantai dan segera mengucapkan terima kasih dengan berseru, "Terima kasih banyak, Bu Vania." Dengan demikian, dia pun menggigit bibir merahnya dan menatap Niko dengan gugup. Niko bahkan tidak mengangkat alisnya sedikitpun sambil menyela dengan suaranya yang getir. "Ibumu telah menyakiti Gary. Jadi bahkan jika kamu datang untuk meminta maaf, aku tak akan pernah memaafkanmu. Namun kamu tidak boleh melupakan satu hal. Terlepas dari rasa bersalahmu, ingatlah bagaimana kamu telah menyalahkan Nona Tiara. Sekarang, minta maaflah padanya. Dia adalah orang yang benar-benar bersih." Mendengar hal itu, Rosa pun langsung tercengang. Ketika Rosa menatap Tiara, dia merasakan sebuah kemarahan yang tersembunyi di dalam dirinya. Karena itu, dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya yang tajam sampai menembus ke dalam kulitnya. Dia tak pernah mengira bahwa Niko akan memintanya untuk meminta maaf kepada wanita sial seperti Tiara. Namun dia masih memiliki rencana yang telah disiapkannya. Jadi dia berusaha untuk menekan rasa jijiknya sambil berkata dengan maksud untuk meminta maaf, "Iya, kamu benar." Dia pun mengambil nafas dalam-dalam untuk menahan kejengkelannya, lalu berbalik dan menghadap ke arah Tiara berkata dengan suara yang lemah lembut, "Nona Tiara, aku benar-benar minta maaf. Ibuku telah memfitnahmu tanpa berpikir panjang, dan aku sangat menyesal untuk hal itu." Tiara menatapnya dengan tenang, sikapnya pun tampak dingin. "Jangan katakan itu. Aku hanyalah orang biasa dengan latar belakang yang biasa saja. Jadi aku tak bisa menerima permintaan maaf darimu." Ketika berada di rumah sakit hari itu, Yanti mengejek Tiara dan mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa. Sekarang Tiara pun membalasnya dengan kata-kata yang sama. Seketika wajah Rosa sudah menjadi pucat. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri.
Pastinya Rosa menyembunyikan pikiran itu di balik ucapan penyesalannya. Maaf Nona Tiara, aku tahu kalau kamu tidak senang atas kejadian tersebut, tetapi aku benar-benar meminta maaf kepada semua orang dengan setulus hatiku. Aku sangat berharap kalau kamu dapat memaafkan ibuku atas kesalahannya. Tiara tetap bersikukuh. Simpan saja permintaan maafmu itu. Tiara bukanlah orang suci dan dia juga tahu kalau wanita ini mungkin meminta maaf di luarnya, tetapi di dalam hatinya Rosa masih memandang rendah pada dirinya. Jadi Tiara menolak untuk bersikap baik sambil berkata dengan santai, bagaimanapun juga, Pak Niko telah membersihkan nama baikku. Aku memang tidak melakukannya. Jadi aku tidak pernah menyembunyikan niat apapun. Sedangkan untukmu, aku harap kamu dan ibumu tak akan pernah menyakiti hati Gary lagi. Dia hanyalah seorang anak yang masih polos. Baiklah. Mendengar celaan itu, Rosa pun segera tersenyum dan meminta maaf. Tapi tentu saja aku tak akan pernah menyakiti Gary. Aku bahkan berharap kalau aku adalah ibunya. Tanpa diduga, setelah Rosa selesai berbicara, Gary langsung membalas, "Idih, kamu bukanlah ibuku." Kenyataan yang pahit telah menampar wajah Rosa dengan begitu keras sehingga saat ini dia tampak begitu mengerikan. Niko bisa melihat bahwa bocah itu sama sekali tidak menyukai Rosa, jadi dia pun berkata, "Karena kamu sudah meminta maaf, maka kamu bisa pergi sekarang." Permintaannya untuk pergi begitu tak terduga sehingga membuat Rosa sangat terkejut. Sebenarnya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk tetap tinggal di rumah itu setelah meminta maaf. Tetapi Niko malah mengusirnya tanpa memperdulikannya. Dalam situasi seperti itu, Rosa akhirnya tak bisa bersikeras untuk tetap tinggal meskipun dia enggan untuk pergi. Dia hanya bisa menurunkan pandangannya dengan kecewa sambil berkata dengan pelan, "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa lagi." Dengan demikian dia pun berbalik dan melangkah keluar. Kemudian ada suasana canggung di antara orang-orang yang ada di ruang makan. Setelah menghela nafas singkat, Vania adalah orang pertama yang angkat bicara. Sebenarnya, Rosa adalah gadis yang baik, sifatnya lembut dan pengertian, dan dia juga seorang putri yang berbakti. Sayang sekali, karena dia memiliki ibu seperti Yanti. Pasti itu sangat berat baginya. Mendengar hal itu, Tiara tetap tidak menanggapi, karena dia memang tidak memiliki pendapat atau komentar tentang karakter Rosa. Namun ada rasa dingin yang terpancar di mata Niko. Pria itu tak pernah yakin kalau Rosa adalah orang yang tidak bersalah. Rosa selalu bersama ibunya, jadi ibunya itu tidak mungkin melakukan ini atas kemauannya sendiri. Terlebih lagi, Rosa juga tak terlihat sebaik seperti sikap yang ditunjukkannya. Niko hanya tak ingin mengungkapkan kebenaran itu. Ibunya sudah sangat marah dengan kejadian ini, jadi dia tak ingin menambah masalah untuknya. Kemudian pada hari itu, setelah makan siang, Niko pun bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan dan dia juga akan memberikan tumpangan untuk Vania. Setelah keduanya pergi, Tiara menghela nafas dengan lega. Dengan keberadaan Bu Vania di sekitarnya, Tiara merasa tidak nyaman kemanapun dia pergi. Dan dia harus menahan diri untuk tidak terlalu akrab dengan Gary. Sekarang setelah Bu Vania pergi, Tiara dan Gary akhirnya bisa bersantai bersama.
Sementara itu, setelah kepergiannya, Rosa pun merasa menyesal, marah dan juga sangat gugup. Kedatangannya kali ini bertujuan untuk menenangkan hati Niko, tetapi sekarang semuanya telah hancur. Tidak. Rosa pun menggelengkan kepalanya dengan marah tanpa ekspresi yang tegas di wajahnya. Aku harus memikirkan cara untuk meyakinkan Niko agar dia bisa percaya padaku. Adapun Tiara, pada akhirnya aku akan benar-benar menyingkirkan wanita itu. Sore harinya Tiara memberikan kursus kepada Gary seperti biasa. Wanita itu sudah berhenti mengajar setelah 2 periode dan memberikan kesempatan kepada bocah itu untuk mempelajari materinya secara mandiri. Musik bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh seseorang hanya dalam semalam, dan seseorang akan membutuhkan sebuah dasar yang kuat agar bisa berkembang di masa depan. Keduanya pun sudah keluar dari ruang belajar satu persatu dan pindah ke ruang aula untuk beristirahat. Sementara itu, Andi sudah menyajikan beberapa makanan penutup yang lezat. Gary lalu memakan 2 potong, lalu 2 potong lagi disuapkan pada Tiara. Suasana di antara mereka begitu hangat dan bersahabat. Setelah itu, bocah laki-laki itu mengambil alat menggambarnya dan mulai menggambar di meja kopi. Tiara ingin bergabung dengannya, tetapi pada saat itu teleponnya berdering. Halo, apakah benar ini adalah Nona Tiara? Begitu mengangkatnya, Tiara mendengar suara yang lemah lembut dan begitu sopan. Dan Anda siapa? Tiara tampak mengerutkan keningnya. Halo Nona Tiara, aku Putra Kencana, pengacara dari grup Romario. Aku menghubungimu hari ini untuk menjadwalkan pertemuan, sehingga kita dapat mendiskusikan beberapa hal. Aku ingin tahu apakah kamu mempunyai waktu. Tidak, aku tidak punya apapun yang dapat didiskusikan denganmu. Tiara menyela pria itu dengan dingin lalu segera memutus sambungan teleponnya. Pengacara dari grup Romario? Cih. Dia bahkan tak perlu berpikir panjang untuk mengetahui alasan kenapa orang itu menghubunginya. Apalagi yang akan dia bicarakan selain masalah bodoh tentang keluarga Romario? Apakah aku terlihat sangat tertarik dengan masalah konyol seperti itu? Sementara itu, di kantor pengacara grup Romario terlihat Putra yang sedang duduk dengan putus asa. Dia tak menyangka kalau panggilan itu akan berakhir dengan begitu cepat dan memandang Sofia yang berada di sampingnya, lalu menghela nafas. Nona Sofia, dia sudah menutup teleponnya. Apa? Sofia pun langsung menggetakkan giginya karena marah. Dirinya kini dipenuhi oleh kemarahan yang hampir tak bisa dilepaskan. Sofia pun mengutuknya dengan suara yang rendah. Tiara sialan itu. Dia memang benar-benar ingin menghancurkan orang tuaku. Sungguh wanita tak tahu berterima kasih. Pagi ini setelah Surya dan Lasmi ditangkap, Sofia segera datang ke perusahaan untuk meminta bantuan. Ketika Putra mengetahui situasinya, dia lalu bergegas untuk pergi ke kantor polisi dan berusaha untuk menyelamatkan Surya. Namun polisi sudah menolak jaminannya tersebut. Dia pun segera mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kasus ini. Ketika Putra sudah mengerti bagaimana semua itu terjadi, dia lalu menyarankan agar Sofia dan Tiara bisa membicarakannya satu sama lain. Begitulah maksud telepon yang sebelumnya. Namun Putra tak mengira kalau Tiara akan menutup teleponnya begitu saja, tanpa memperdulikan mereka sama sekali.
Meskipun itu menjadi kasus yang sulit, dia dapat menyimpulkan situasinya secara profesional. Nona Sofia, kesalahan utamanya memang ada pada Pak Surya. Jadi beliau juga harus bertanggung jawab. Masalah ini tidaklah seserius yang kita kira. Selama kita bisa meyakinkan Nona Tiara dan adiknya untuk membatalkan tuntutan, maka kita bisa menyelesaikan kasusnya. Sofia sangat marah sambil berkata dengan kesal, "Apakah kamu menyarankan untuk menempuh jalur damai? Lihat saja sikapnya. Kita bahkan tak bisa berbicara secara baik-baik. Bagaimana aku bisa berdamai dengannya?" Putra juga merasa kesulitan, tetapi dia tetap menasihatinya dengan sabar dan menjelaskan, "Mungkin kita bisa mencoba cara lainnya untuk meyakinkan mereka." Mendengar hal itu, Sofia pun mengerutkan keningnya sambil menatap Putra. "Bagaimana caranya?" Putra menjawab, "Aku sarankan, kalau kalian bisa memberikan mereka sesuatu yang berharga, bisa berupa uang maupun barang lainnya, sesuatu yang bisa membuat mereka puas, mungkin mereka akan rela membiarkan Tuan dan Nyonya Romario lolos dari jeratan hukum." Mendengar hal itu, Sofia langsung memelototinya dengan marah dan berteriak, "Kamu pasti bercanda. Mereka berdua sudah menyakiti orang tuaku, tapi aku masih harus memberi mereka sesuatu yang bagus. Omong kosong." Putra tetap bersikap sabar. "Nona Sofia, kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Berita tentang Pak Surya yang ditangkap masih dirahasiakan. Kabarnya belum tersebar. Sementara itu, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan mereka. Jika tidak, ketika orang-orang sudah mengetahui tentang masalah itu, maka situasi grup Romario yang sudah genting hanya akan semakin memburuk, bahkan mungkin saja bisa hancur. Tolong pertimbangkan situasinya." Saat Sofia mendengarkannya, dia merasa sangat marah sehingga sepertinya wanita itu bisa meledak kapan saja. "Tentu saja aku tak akan mau mempertimbangkannya. Tiara sialan itu sudah memasukkan orang tuaku ke penjara. Jadi mengapa aku harus menundukkan kepalaku padanya, apalagi memberinya keuntungan hanya untuk menyelamatkan wajah perusahaan kita? Mimpi saja dia. Aku tidak akan pernah sampai kapanpun mengalah pada Tiara.